Assalamualaikum teman, kita sekarang akan masuk ke playlist baru yaitu PyTorch. PyTorch ini adalah framework deep learning yang keren. Oke, baik teman, kita akan membahas PyTorch ya. Nanti apa ya yang dibahas di video ini? Di video ini banyak, kita bisa lihat ini ada isinya yang saya sudah siapin. Isinya nanti di playlist ini lebih banyak memang ke pemrograman. Jadi ada teorinya sedikit dan nanti ada rekap-rekap ke beberapa film. Dan untuk mengikuti playlist ini kamu mesti tahu sedikit aljabar sederhana, yang persamaan-persamaan ya, itu memecahkan persamaan sederhana harus bisa. Lalu harus juga sebaiknya sudah paham sedikit dengan Python. Jadi yang belum, mundur dulu, lihat video sebelumnya, search saja di YouTube Tekno Merdeka playlist Python. Di situ semua basic ada. Jadi harus bisa minimal bikin list, string, sama loading import ini ya, library. Jadi tujuannya apa? Biar saya buat playlist ini untuk supaya kita bisa program deep learning dengan framework yang lain, karena ada TensorFlow, ada banyak sekali framework deep learning. Tapi ada dua yang kuat gitu ya, yang sekarang sangat maju, TensorFlow dan PyTorch. Jadi saya rasa cukup kita kuasai dua dulu. Kalau memang bisa kita punya alternatif, sebenarnya ujungnya sama ya, intinya sama, tapi jalannya aja beda. Karena biasanya orang yang research lebih suka dengan PyTorch karena dekat dengan Python penulisannya. Dan untuk produksi mungkin orang lebih banyak pakai TensorFlow. Jadi itu adalah pilihan ya. Kamu bisa belajar ini juga, tapi konsepnya hampir sama. Jadi tujuannya apa? Ya untuk memprogram deep learning. Lebih utamakan memang permasalahan-permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Jadi kita tidak mencoba memecahkan persoalan yang baru, mungkin kayak ini persoalan gambar, deteksi gambar, objek yang sudah pernah dibuat. Jadi kita supaya bisa memprogramnya untuk masalah kita sendiri. Ya, ini sangat berguna. Apakah harus jago aljabar, probabilitas, statistik, machine learning, deep learning? Enggak, semua harus sarjana juga tidak. Cukup bekal utamanya Python yang juga bisa nanti tidak perlu diinstal, kita pakai Google Colab nanti saya ngajarinya. Dan juga kita perlu akses internet minimal untuk nyari-nyari data. Materinya di playlist ini ada 7 yang utama. Dasar PyTorch ya, kuasain list, dict, tuple, string. Semua itu harus sudah mantap dulu sebelum, karena kita akan banyak langsung ke situ. Penggunaan matriksnya juga perlu. Ini saya belum saya tulis. Nanti kita akan bahas ini: linear regression, logistic, feed forward, convolutional neural network, recurrent, sama long short term neural network ya. Lalu ada materi spesialisasi, tapi ini di luar. Kalau memang nanti mau ada memperdalam, itu ada materi yang tambahan yang spesialisasi. Oke, gitu teman. Siapin Google Colab. Kalau misalnya nanti mau install, bisa install dengan Jupyter, dengan Anaconda saya sarankan. Karena Anaconda itu mempermudah instalasi, tidak perlu banyak library yang kita pecahkan versionnya ini. Jadi Anaconda kalau bisa, yang Python yang biasa ini nggak usah diinstal dulu, di remove aja, install Anaconda. Anacondanya ada di anaconda.org ya. Install dari situ. Oke. Ayo kita langsung ke berikutnya. Baik, kita akan mulai dengan fundamental di PyTorch. Memang yang jadi dasarnya itu semuanya di matrix ya. Jadi kita belajar matrix, apa itu matrix ya, sekedar tahu bagaimana cara menggunakannya itu sangat penting, karena semuanya nanti akan banyaknya itu adalah operasi matrix. Jadi kita pahami dulu matrix itu apa. Matrix itu adalah susunan ya, susunan angka, susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Ya, itu prinsip dasarnya.
Kalau Anda belum pahami matriks ini, mendingan diulang dulu karena itu bagian daripada matematika yang perlu. Bagaimana perkalian matriks, pengurangan, penambahan, silakan dipelajari dulu. Karena nanti semua data yang akan masuk ke dalam model ataupun program kita itu bentuknya dalam bentuk matriks. Jadi gambar itu nanti akan dikonversi menjadi matriks dulu ya, matriks-matriks itu yang akan dimasukin ke deep learningnya. Atau juga misalnya misalnya teks, memproses teks, itu pun juga kita akan jadikan sebuah matriks juga. Jadi penting untuk tahu bagaimana mengolah matriks ini. Oke, kita akan lihat bagaimana operasi matriks di Python. Kita bisa lihat di sini matriks itu ya susunan seperti ini. Jadi ada berapa baris, ada berapa kolom, I kali J. Nah, library yang kita pakai yang umum di Python itu adalah NumPy ya. Jadi kita bikin ini, untuk mengimportnya kita jalanin pakai di Google Colab. NumPy, import NumPy SNP. Jadi kita akan masukin ke variabel NP. Dan caranya adalah kita dengan yang tadi saya juga sudah bahas, kita sebaiknya sudah tahu dulu cara membuat list. List itu adalah dalam kurung seperti ini ya, dalam kurung kotak. Jadi ini kita masukkan list ini ke dalam variabel array. Jadi kenapa kita harus menulisnya seperti ini? Karena untuk memasukin angka-angka yang kita memasukkan itu, prosesnya kita masukin ke dalam list dulu, baru list itu akan dimasukkan ke dalam tensor ataupun NumPy ND array-nya itu. Jadi memang ada biasanya dua step. Jadi cara mudahnya kita untuk bisa memahami operasi matriks di Python, kita harus tahu dulu juga bagaimana menggunakan list. Nah, kalau kita bikin seperti ini, listnya akan keluar seperti ini ya. Teman-teman lihat ini ya, formatnya tetap sama kan. Begitu kita print ya keluarnya seperti ini. Jadi matriks 1, 2, 3, 4 kalau kita print jadinya dalam kurung. Nah, ini dalam tanda kurung ini karena sebenarnya ini tumpukan gitu ya. Tumpukan, ini ditumpuk di atasnya yang 3 sama 4. Jadi ini yang di atasnya, ini yang berikutnya. Jadi seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kita karena tidak terbentuk dalam bentuk kotak kayak balok, jadi cuma ke kanan aja, maka tampilannya seperti ini. Maka untuk memasukkan ke dalam NumPy, biasanya kita bikin seperti ini, np.array ya. Kalau misalnya teman-teman sudah import np, misalnya kita ketik np dan kita ketik titik ya, biasanya nanti akan bisa keluar. Nah ininya ya, ada listnya nih, list option apa yang kita bisa pilih. Jadi kalau misalnya kita klik ini array, kita buka kurungnya, itu pun nanti akan ada seperti ininya, helpnya, yang kita bisa baca nih array. Kita masukin object. Jadi kita masukin tadi array-nya ya, variabel yang tadi kita mau masukin, yang kita menjadikan array, kita masukin di sini. Nah ini adalah namanya parameter yang bisa kita atur, kita style, tapi ini defaultnya. Biasanya kalau tidak ada yang perlu dirubah, kita biarin yang defaultnya aja. Jadi yang kita isi cuma objeknya ini aja. Jadi nggak ada sama dengannya ya. Kalau ini berarti harus kita taruh di dalam tanda kurung. Oke, kita akan ketik di sini array-nya, kita masukin berarti ya. Lalu kita pencet enter. Array-nya ini kita belum jalanin. Array-nya baru kita masukin seperti ini. Oke. Nanti kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam NP, tentunya nanti akan menjadi seperti ini ya. Ini bisa juga kita masukin lagi ke array yang sama, artinya ke variabel yang berbeda bisa, misalnya b sama dengan np array gini. Jadi kita definisikan variabel b sebagai np array.
Oke, itu dalam penggunaan array menggunakan NumPy. Sekarang coba kita pakai torch ya, PyTorch. Kita import torch. Lalu torch ini bisa sama juga, kita akan bisa panggil dengan mengetik torch dulu ya. Kita pakai titik. Lalu kita baca di sini pakai T huruf besar, tensor ya. Tensor. Jadi matriks di torch itu namanya tensor. Jadi untuk membuat sebuah variabel yang isinya tensor, kita buatnya pakai torch titik tensor. Ini juga sama, berarti kita bikin. Dan ini akan keluarnya beda ya. Jadi ini yang NumPy itu keluarnya array, kalau tensor berarti dia ini tensor, kalau torch keluarnya tensor. Oke, sekarang kita akan coba matriks yang terisi. Jadi yang apa? Matriks terisi itu apa sih maksudnya? Matriks yang sudah biasanya default nih. Jadi kita bikin ukurannya tertentu, isinya sama semua. Jadi itu biasanya ada yang random, ada yang ones, ada yang zero. Nah, ini cara bikinnya kalau di NumPy. Kita bikin np.ones. Kita bikin ukurannya mau berapa kali berapa. Misalnya 3 kali 3. Tapi perhatiin ini ya, 3 kali 3-nya dalam tanda kurung lagi. Kenapa? Coba kita lihat baca help-nya ya. Misalnya kita buka seperti ini. Nah, di sini ada np_ones ya. np_ones ini ada shape. Nah, kalau kita lihat parameter, shape itu bentuknya seperti ini ya, 2,3. Jadi kita ganti isinya ini dengan berapa kali berapa. Jadi itu menunjukkan jumlah baris dan kolom. Di sini kita masukkan misalnya 4 kali 4 atau 4 kali 4 ini. Jadi dalam kurung koma dalam kurung 4. Kita pencet shift enter, nanti akan keluar seperti ini, array. Ya. Ini sama juga kayak zeros. Kita mau bikin 2 kali 2. Array 00 ya, 00 semuanya. Nah, untuk di torch, PyTorch itu menggunakan ones. Sama juga ones tapi depannya torch ya, kayak gini. Sama persis, cuma pakai torch depannya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas random. Ini di NumPy juga ada random, function random. Kita bisa klik ini. Ya, kalau kita bikin np.random ran 2,2 itu akan kita jalankan seperti ini. Lihat, ini ganti ya. 45299. Nanti kita enter lagi, dia akan berubah lagi 6. Nah, ini adalah random. Jadi setiap kali kita jalanin ini, angkanya ini akan berubah. Ya. Oke, baik. Sekarang kita juga di torch kita bikin torch random ren size seperti ini ya, random keluar. Oke, torch random. Jadi dia float angkanya. Oke. Baik, kita sekarang akan melihat apa itu reproducibility ya. Jadi kadang dalam sebuah eksperimen kita perlu angka-angka random. Yang angka-angka random itu di-generate oleh komputer ya. Tapi kita juga kadang perlu yang angka yang di-generate itu tidak terlampau random, justru random tapi kita pengen ngulangin lagi. Jadi bisa direproduce gitu ya. Bisa dibuat lagi, bisa disimulasiin ulang. Untuk itu kita perlu bikin namanya seed. Jadi caranya tadi misalnya kita udah bikin np random ini di atas ya.
NP random ini kalau setiap kali kita enter, angkanya akan selalu berubah-berubah ya. Nih, lihat ya, ini 48, belakangnya nih 48, 42, jadi 96 ya. Nah, setiap kali kita enter, setiap kita jalanin sel ini, dia akan random. Nah, cara untuk supaya kita bisa bikin itu tidak terlalu random, jadi supaya bisa direproduce, kita bikin NP random seed. Jadi kita bikin sebuah angka ya, biasanya di sini angka aja, misalnya 0. Lalu setelah itu langsung harus kita bikin randomnya, random 2,2. Jadi setelah kita jalanin ini, kita lihat di sini ya 54. Kalau kita jalanin lagi, tetap 0,5488135. Kita jalanin berulang-ulang, dia akan, biasanya kalau kita nggak taruh ini sebelumnya, dia akan langsung ganti angkanya. Ya, ini gunanya untuk tadi membuat sebuah bisa diulang lagi, sebuah eksperimen bisa diulang lagi. Nah, bagaimana dengan torch? Torch itu adanya di manual seed seperti ini. Kita bikin juga 0, lalu kita torch rand 2,2, misalnya 2,2 ya. Ini 04963, tapi begitu angka ini kita ganti ya, dia akan berubah, tapi berubah ke seed yang satu ini. Jadi kalau ini diulang-ulang lagi ya tetap sama 6147 gitu ya. Jadi ini kayak sudah di lock, angka randomnya sudah di lock. Tapi ini harus dijalankan sebelum perintah random yang aslinya. Kalau enggak nanti dia soalnya berubah jadi random seperti biasa. Dan teman-teman yang menggunakan GPU ini ada baru ya, maksudnya harus aware bahwa ini tidak berlaku untuk GPU, ini berlakunya untuk CPU. Untuk GPU ada teknik yang lain lagi, harus pakai torch CUDA. Itu nanti akan kita coba buka di lain kesempatan. Ya, demikian untuk random dan matrix di PyTorch. Semoga bermanfaat. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.